Beralih ke kasus lain, Saudara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto memastikan tersangka pembunuhan mantan prajurit TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara telah ditahan. Pelaku bernama Serka Holmes disangkakan pasal pembunuhan berencana. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Markas Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan, Serka Holmes terbukti sebagai otak pelaku. Pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Maijen Rio menyebut Serka Holmes disangkakan pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Pembunuhan itu dipicu oleh kesalahpahaman. Sebelum kita bukti bahwa dilakukan pembunuhan dan penganiayaan, kita sudah tahan di lakukan. Karena kita tidak mau mereka dengan berbukti dan penganiayaan karena sudah ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pelakunya. Kali ini setelah bukti makin menguat, sudah pasti tahan dan segera diproses. Kita segera bercepat dari para seorang masyarakat, mulai dari Makassar, sudah bercepat prosesnya. Kalau mati, seumur hidup. Rencana semuanya seperti dia sebagai pelaku. Otak pelaku kan, Pak? Iya, otak pelaku. Andreas Sianipar, warga Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas usai diculik dan dibunuh Serka Holmes, oknum anggota TNI. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto angkat bicara soal anggotanya yang terlibat kasus pembunuhan. Pangdam memastikan pelaku berpangkat Serka tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana dengan pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pangdam mengungkapkan peristiwa itu dipicu oleh kesalahpahaman yang berawal dari pengambilan kendaraan milik pelaku oleh korban. Itu ada awalnya kesalahpahaman masalah kendaraan pelaku diambil sama korban, kemudian Keluarga korban menyatakan awalnya korban dijemput paksa di Jalan Medan Binjai dan kemudian dibawa ke rumah dinas oknum TNI di Asrama TNI Abdul Hamid, Kecamatan Sunggal pada 8 Desember 2024. Saat itu beberapa rekan korban sempat membuntuti mobil yang membawa paksa korban. Namun sesampainya di rumah dinas, para kerabat korban diusir dan diancam oknum TNI dengan membawa senjata tajam. Abang kami ini dibawa paksa mobil Alia hitam. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di Asrama Abdul Hamid. Di situ langsung disambut oleh istri si oknum TNI ini dengan ngamuk-ngamuk. Di rumah dinas itu udah kumpul anak-anak muda yang dikumpulkan oleh si Olmes ini dengan sajam-sajamnya. Saat itu tidak diketahui lagi kabar korban. Nah, dan sekarang ya ditemukan korban sudah tidak bernyawa. Kasus yang berawal dari hilangnya Andreas Sianipar dilaporkan adik korban ke Denpom pada 11 Desember 2024. Ibu korban meminta kasus ini diusut tuntas. Pihaknya berharap pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal. Saya sebagai ibunya yang melahirkanlah saya, si Holmes itu harus dihukum mati dan dipecat keanggotaan. Juga istrinya ikut terlibat dalam pembunuhan. Jika dia membunuh aku, orang baik itu, dia bunuhkan anaknya. Masih ada anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Harus dihukum seadil-adilnya kau Holmes. Kejam kali kau yang hidup itu. Tega kau membunuh aku. Sebelumnya, setelah belasan hari hilang, korban ditemukan di kawasan Kebun Sawit, Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam kondisi meninggal dunia pada 21 Desember. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Soal kasus pembunuhan terhadap ex-anggota TNI oleh oknum prajurit, kita bahas bersama Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang. Mas Reza, ini kan ada rangkaian penculikan atau penjemputan paksa, penganiayaan, pembunuhan sampai jasadnya disembunyikan. Sebenarnya
Apa yang bisa menjadi faktor orang yang saling mengenal bisa melakukan hal seperti ini? Kemungkinannya hanya dua. Apakah kita sedang berkutat pada aspek emosional ataukah pada aspek instrumental? Motif dan tujuan bisa berbeda. Ambil misal, seseorang punya masalah dengan orang lain, berarti ada latar belakang motif emosional, kebencian, amarah, dendam, sakit hati, putus asa, maupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Motifnya emosional. Tapi mungkin saja tujuannya adalah instrumental. Bagaimana pelaku kemudian menghabisi korban, menghabisi orang yang dikenal itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Mungkin untuk mendapatkan harta, mendapatkan popularitas, mendapatkan kenaikan pangkat, ataupun tujuan-tujuan instrumental lainnya. Nah, karena pelaku dalam kasus ini disebut-sebut lebih dari satu orang, maka tetap perlu disisir satu persatu. Siapa memiliki motif apa dengan tujuan apa, dan pelaku lainnya memiliki motif apa dengan tujuan apa. Dicek satu persatu. Termasuk juga soal tempat penganiayaan kan di TNI, di asrama TNI. Ini juga kalau dari sisi psikologi forensik, apa yang bisa mendorong penganiayaan bisa dilakukan ya di asrama TNI? Salah satu dari 4 hal yang harus dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan berencana, termasuk pembunuhan berencana, adalah resources atau sumber daya. Pemilihan lokasi pembunuhan di tempat yang dikuasai oleh pelaku dapat dinalar merupakan manifestasi bagaimana pelaku sudah mempertimbangkan aspek sumber daya atau resources tersebut. Hitung-hitungan di atas kertas, di tempat itulah dia akan paling menguasai medan, disitulah dia paling mungkin untuk mengerahkan sumber daya yang tersedia, disitulah dia paling memungkinkan untuk melakukan aksinya terhadap korban atau target, disitu pula paling bisa dia mampu menghilangkan jejak-jejak kejahatan dan seterusnya. Dan dengan dugaan motifnya adalah kesalahpahaman, tapi rangkaian penganiayaan dan pembunuhan dilakukan juga bisa bilang itu cukup banyak. Ini artinya dugaan kesalahpahaman ini sebenarnya masih bisa diekspor lagi, masih bisa didalami lagi. Seperti saya katakan tadi, antara motif dan tujuan boleh jadi tidak sinkron. Tetapi menurut saya, perbincangan tentang motif tidak harus menghabiskan banyak waktu. Sepanjang otoritas terkait bisa memastikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana, apalagi yang dilakukan secara berkelompok, maka proses hukum akan bisa berlangsung dengan pengenaan pasal maksimal terhadap pelaku, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman pidana, hukuman mati, ataupun hukuman seumur hidup. Motif relevan untuk dibahas, untuk dicari tahu, tapi bukan merupakan kunci bagi berlanjutnya proses penegakan hukum atas peristiwa ini. Yang juga menarik juga yang disoroti adalah soal background anggota TNI, prajurit TNI yang notabene sebenarnya sudah melewati tes psikologi, punya kesehatan kontrol emosi dan psikologi yang juga baik, tapi dalam kasus ini tidak terlihat. Apa yang bisa dibaca oleh Anda? Kita sering salah kaprah bahkan menaruh ekspektasi berlebihan terhadap yang namanya stabilitas psikologis. Ketika seseorang diperiksa psikologinya hari ini, barangkali dia dalam kondisi stabil, dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi psikologi manusia, termasuk psikologi tentara sekalipun, sesungguhnya berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun, kadang stabil, kadang tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak bisa serta-merta kita katakan, atau kita ramal bahkan, bahwa seseorang yang hari ini berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diketahui memiliki kondisi yang baik, maka niscaya seumur hidupnya, seumur karirnya tidak akan pernah melakukan aksi kejahatan atau penyimpangan sama sekali. Itu cara pandang yang keliru yang harus diluruskan tentang pemeriksaan psikologi. Nah, kalau untuk mengusut tuntas kasus ini, artinya apa lagi yang harus dilakukan oleh polisi? Tadi bagi saya sudah cukup jelas bahwa sepanjang bisa dipastikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana atau kejahatan berencana, berarti bisa dicek secara objektif adanya target, insentif, sumber daya, dan resiko, maka proses hukum sudah bisa berlangsung dengan pengenaan pasal yang dengan ancaman hukuman pidana yang maksimal. Bagi saya itu sudah cukup. Tinggal lagi perlu dicek satu persatu, siapa berperan apa, si A berperan apa, si B berperan apa, guna memastikan pasal yang dikenakan kepada masing-masing pelaku adalah tepat sesuai dengan pidana. Oke, baik. Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas Reza. Terima kasih. Tetap bersama kami, Saudara. Memastikan perjalanan liburan Nataru nyaman, anggota DPD RI Alfian Syah Bustami alias Komeng sidak ke Terminal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.